Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Caisha Arsi, sebuah kisah yang berjudul Durga. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bos malam-malam gini ada di kantor. Kok tengah malam gini ya? Perhatian sekali ya sama karyawannya. Kakak Diana melihat dua anak kecil yang berlarian mengenakan gaun lucu berwarna merah dan hitam. Mila dan Ratna saling menoleh, lalu melihat ke arah pandang Diana menatap tempat di mana tumpukan mukena berada. Keduanya juga mengedarkan pandangan yang tidak melihat apapun. Pelan Mila mengusap tengkuknya yang mendadak rambut-rambut halus di sana berdiri. Anak bos? Iya anak bos. Bos siapa? Mana ada bos kesini malam-malam apalagi bawa anaknya. Ya mending tidurlah, kamu ini ada-ada saja. Jawab Sari menimpali kedua temannya yang bingung. Lah, itu anak-anak bos kan? Tunjuk Diana. Dan tiga orang itu sekali lagi melihat arah tangan Diana menunjuk. Itu anak bos Ahmad kan? Memangnya pekerja boleh bawa anak? Enggak kan? Diana, enggak ada siapa-siapa di sana. Kamu lihat apa sih? Refleks Mila dan Ratna saling bergandengan. Keduanya merapat dan cepat berpaling dari arah di mana Diana menunjuk anak kecil. Wajah mereka tampak menegang dan entah kenapa malam itu terasa berbeda. Seperti ada yang tidak biasa, tapi entah apa ya, dan itu membuat situasi terasa mencekam di sana. Gimana toh? Masa kalian gak lihat? Baru saja mereka lewat sini, mereka lari ke pojok lemari mukena. Sari menelan salivannya susah payah. Raut wajahnya seperti mengetahui sesuatu, tapi seperti dialihkan. Sudah, ayo kerja lagi. Target hari ini masih banyak, 120 potong. Pagi sudah tinggal beberapa jam lagi. Gak usah banyak ngomong, biar kita cepat selesai. Balas Sari mengibaskan tangan dan kembali bekerja. Sedangkan Diana masih keheranan. Terlebih ketika dua anak kecil itu melihatnya dan tersenyum menggemaskan sambil melambaikan tangan, menyapanya. Diana pun membalas lambaian itu dengan senyum lebar. Mila dan Ratna yang melihat keduanya sama-sama tertegun dan wajah mereka semakin pucat dan tegang. Kami balik dulu, kata Ratna menarik Mila ke mesin nomor 8 di bagian depan. Diana mengangguk. Ia juga kembali bekerja tapi sesekali melihat dua anak kecil yang entah anak siapa. Yang jelas terlihat seperti anak orang berada karena terlihat dari pakaiannya yang mengenakan gaun pesta. Kalau bukan anak bos terus anak siapa? Masa iya anak karyawan sini? Memangnya boleh bawa anak ke tempat kerja? Diana kembali fokus pada pekerjaannya sebagai karyawan garmen yang memproduksi baju koko serta mukena. Tapi ia ditempatkan di bagian bordir dan ia melakukan pekerjaannya sebagai operator mesin. Dan minggu ini ia masuk shift malam. Aku istirahat dulu ya Mbak Pur, udah ngantuk, nggak kuat ini mataku melek. Diana pamit untuk istirahat tepat pukul 2 dini hari. Ia bergantian dengan temannya yang baru selesai beristirahat. Tempatnya di bagian bawah garmen mirip seperti basement, tapi karena tidak ada pintu yang terhubung dengan garmen bagian luar, tempat itu termasuk ruang bawah tanah atau satu lantai di bawah ruang bordir. Diana beristirahat bersama 6 temannya yang lain dan 5 yang lain sudah tertidur pulas. Satu tengah makan bekalnya. Mbak Vi, panggil Diana yang rasa kantuknya menghilang saat mencium aroma makanan di depan mata. Mau nih, aku beli banyak tadi, nih ambil kalau mau, tawar Vivi sembari mengunyah. Mbak, aku mau nanya. Diana duduk bersila di depan Vivi, lalu menyomot satu donat rasa keju yang dibawa Vivi untuk bekal. Tanya apa? Memang karyawan boleh bawa anaknya ke sini ya? Tanya Diana masih penasaran. Terhitung 2 minggu ini Diana baru mulai bekerja di garmen, sehingga hal receh seperti itu ia belum terlalu memperhatikan.
Apalagi pertanyaan yang diajukannya tidak penting dalam pekerjaannya. Ya enggak lah, lagian siapa juga yang mau bawa anak ke kerjaan kayak kita? Yang ada malah gak fokus, pekerjaan kita dituntut cepat dan harus rapi. Kalau ngurus anak mending gak kerja atau ngambil kerja rumahan saja, jawab Vivi. Lagian aturannya sudah jelas, kita kerja pakai mesin berat dan berbahaya, banyak jarumnya, bahaya tahu. Diana terdiam. Donat yang dikunyahnya bahkan hanya berputar-putar di dalam mulut sampai terbuai dengan sendirinya menjadi bubur dan masuk ke kerongkongannya. Kenapa kok ngelamun? Nggak enak donatnya. Aku beli di Pak Yanto di depan gang depan itu. Langgananku ini. Gelengan kepala Diana lakukan. Enak kok mbak. Mbak Vivi nggak tahu ada yang bawa anak malam ini. 2 anaknya. Masa nggak lihat sih mbak? Nggak lihat dan nggak ada Din. Nggak mungkin ada kecuali kalau mereka mau dapat SP. Lah, itu mereka ngintip di pintu atas. Semua orang bilang nggak lihat, tapi aku jelas lihat. Mereka bahkan nyapa aku. Satu rambutnya dikepang, yang satu panjang tergerai. Vivi menoleh pelan ke arah pintu masuk ruangan bordir di mana Diana menunjuk. Din, jangan ngomong sembarangan ya. Nanti kalau mereka dengar bisa datang, kata Vivi menelan donat tanpa mengunyah. Siapa? Maksudnya gimana mbak? Emang siapa 2 anak itu? Tiba-tiba suara gemerisik seperti kain diseret terdengar dari arah belakang pilar. Diana refleks berdiri. Tadi kayak ada yang gerak ya? Gerak apanya Din? Wajah Vivi semakin pucat. Nggak tahu. Tadi kayak ngeliat sesuatu. Selain kita di sini, apa ada orang lagi di kamar mandi? Ngomong apa sih Din? Kamar mandi? Pintunya kebuka gitu loh. Mana ada orang? Halu kamu? Jawab Vivi terbata. Mbak, beneran aku nggak halu. Tadi aku ngeliat sesuatu di balik pilar. Kayak bayangan putih. Kayak orang pakai baju tidur panjang, tinggi, cantik. Kayak bukan orang Indonesia. Vivi cepat menghabiskan makanannya. Kali ini suara nafasnya terdengar berat. Aku mau tidur aja dulu. Sudah tinggal berapa menit lagi waktuku habis. Ini kalau kamu masih mau donatnya makan aja, kata Vivi seperti buru-buru ingin tidur. Iya mbak, kalau boleh aku minta 1 lagi. Kebetulan lapar aku, jawab Diana tersenyum. Dan Vivi mengangguk sambil membuka selimut kain yang ia bawa, lalu menyelimuti tubuhnya sampai menutupi wajah. Diana yang melihat itu hanya tertawa kecil. Ia pikir Vivi ingin tidur cepat dan tidak mau diganggu. Sementara itu Diana masih betah makan donat sambil bermain ponsel. Ia melihat sosial media untuk menemaninya makan. Namun tiba-tiba saja ada sekelebat bayangan yang terlihat melintas. Diana menoleh, tapi tidak melihat siapapun. Pandangannya pun ia pertajam ke tempat yang agak jauh dan lebih gelap dari tempatnya berada. Gak ada orang, tapi kok tadi? Lirihnya menggaruk tengkuknya yang merasa tidak nyaman. Apa karena di bawah tanah ya? Makanya tempat ini dingin. Tapi biasanya gak sedingin ini. Ini dinginnya beda. Perasaan Diana mulai tidak nyaman. Terlebih ini kali kedua ia merasakan ada bayangan tertangkap olehnya. Ia pun memutuskan untuk tidur dan menyudahi makannya. Tidur aja daripada kenapa juga perasaanku jadi gak enak gini ya? Baru juga Diana berniat untuk tidur, tiba-tiba saja suara gelak tawa 2 anak kecil kembali ia dengar. Suaranya sama seperti sebelumnya ketika ada di ruang mesin. Diana pun menoleh dan anak kecil itu tengah menuruni tangga. Itu kan anak kecil tadi, katanya tersenyum. Perasaan tidak nyaman sebelumnya seketika hilang. 2 anak kecil dengan gaun merah dan hitam perlahan menuruni tangga. Suara kaki kecil mereka hampir tidak terdengar. Hanya gaun mereka yang sesekali menyentuh dinding beton menimbulkan bunyi sayup. Halo? Sapa Diana lembut sambil mengajak 2 anak kecil itu mendekat padanya. Kalian lagi? Wah, beneran anak siapa sih kalian? Baju kalian bagus banget. Tanyanya duduk bersila menatap keduanya bergantian. Mama kalian di mana? Mama aku di sini, katanya ceria, suaranya pelan tapi dingin. Kalian sakit? Kok pucat? Diana mengusap wajah pucat keduanya bergantian dan kulit itu terasa dingin. Bukannya khawatir, tapi Diana merasa merinding.
entah kenapa. "Kami gak sakit kok," jawab si cantik berbaju merah. "Tadi kalian bilang apa? Mama kalian di sini? Di mana?" Diana langsung celingukan dan melirik ke arah 5 pekerja yang sudah terlelap lebih dulu. Banyak sekali pertanyaan dalam pikiran Diana, tapi 2 anak itu langsung lari dan naik lagi ke tangga lantai 1 dan membuat Diana mengubur banyak pertanyaan di benaknya. Ia pun akhirnya tidur. Hari-hari Diana jalani dengan ceria. Sudah sebulan ini ia bekerja di Garmen Miftahul. Sesekali kedua anak kecil itu datang dan mengajaknya bicara, dan Diana belum juga tahu siapa ibu dari 2 anak tersebut. "Tadi kamu ngomong sama siapa, Din?" tanya manajernya Aldo yang duduk bersantai dengan pegawai yang lain dekat ruang operasional. "Sama Lira dan Vira, Mas Al." Diana cepat membungkam mulutnya. Ia lupa kalau karyawan tidak diizinkan membawa anak ke tempat kerja, tapi malah mengatakan nama kedua anak kecil itu. "Karyawan baru? Tapi kok aku ngelihatnya kamu ngomong sendiri?" tawa Aldo. Diana memang cukup dekat dengan sang manajer karena lelaki itu yang membawanya bekerja di sana atas kenalan kakaknya. Mas Al biasa saja. Iya, mereka anak baru," jawabnya berbohong. "Saya duluan ya Mas, ditunggu anak-anak mau jalan bareng." "Iya, hati-hati." Diana pun mengangguk, kemudian berjalan pergi menemui teman-temannya. Sedangkan Aldo melirik ke arah masuk menuju ruang bordir, gelap dan tidak ada orang di sana. Namun sekelebat ia melihat ada seorang perempuan berdiri lalu pergi. Perempuan itu sepertinya aku kenal. Aldo cepat berdiri, kemudian ia berlari dan mengejar kemana perempuan itu pergi, namun ia tidak menemukannya. Mungkin aku salah lihat. Sementara itu Diana dan teman-temannya sudah berkumpul di depan gerbang dengan sepeda motor masing-masing. "Sudah, jangan bahas itu. Katanya kalau ada yang bahas, bisa didatangi loh. Makanya rumor itu nggak pernah kedenger sama anak baru. Lagian kalian ini suka mancing makhluk halus saja." "Makhluk halus? Kalian bahas setan?" celetuk Diana. 3 temannya saling pandang lalu menggeleng. Mereka bertiga bekerja lebih dulu dari Diana, tapi lebih muda 2 tahun dari Diana. Sedangkan 2 yang lainnya adalah teman satu angkatan karena masuknya bareng Diana. "Iya, katanya di sini ada urban legend loh, Din. Tanya aja ke Mbak Sa." Mulut Henny dibungkam oleh Ratna. "Urban legend apaan? Aku kasih tahu dong," tanya Diana penasaran. Tapi Mbak Sari mengalihkan pembicaraan dan mereka pun pergi ke tempat janjian untuk jalan-jalan. "Sudah, jangan bahas setan. Ini mau maghrib loh. Kita masih di luar lagi. Nanti kalau pulang ada apa-apa gimana?" Todong Mbak Sari yang memang senior, juga 4 tahun lebih muda dari Diana yang masih berusia 23 tahun. "Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya 2 anak kecil yang sering main di pabrik itu siapa? Kalian nggak pernah jawab kalau aku tanya." Untuk sekian kalinya para senior itu tidak menjawab pertanyaan Diana yang justru semakin penasaran. Terkesan menutupi dan itu yang membuat pikiran Diana diserang rasa keingintahuan. Semua berjalan lancar sampai Diana mulai mendapatkan gangguan. Tapi kali ini bukan lagi di pabrik, di mana ia sering melihat ada sekelebat bayangan atau kehadiran seseorang yang seperti memperhatikannya. "Loh, kok jatuh? Nggak ada angin kok." Diana berdiri mengambil tumpukan kertas di meja belajar dalam kamar rumahnya. Kipas angin di kamarnya mati, jendela pun tertutup rapat, bahkan tirainya masih tertutup. "Kok?" Diana tampak bingung. Ia pun memungut kertas-kertas itu sambil menoleh seisi ruangan kamarnya. "Mungkin cuma perasaanku saja." Diana kembali duduk di kursi belajarnya sambil memakai krim wajah. Cermin bundar yang duduk di meja menjadi tempatnya melihat wajah ketika mempoles wajahnya. Namun untuk sekian detik ia melihat ada seorang perempuan berambut panjang di belakangnya dari cermin. "Allahu Akbar, apa itu?" Pekiknya segera menutup cermin dengan menidurkannya. Ia pun pelan-pelan memutar kepalanya melihat ke belakang. Nafasnya memburu dan bulu roma mulai berdiri. Ketika Diana menoleh, tepat di saat itu juga sosok perempuan berdiri di sudut jendela. Ingin menjerit namun lisannya kaku, pun dengan tubuhnya tidak bisa digerakkan, sehingga ia bisa melihat dengan jelas perempuan yang ada di depannya. Saat itu juga Diana merasakan hawa aneh yang menguar.
Bukan hanya situasi yang seperti mencekam, melainkan aroma bunga menyeruak di kamar itu yang membuat Diana semakin ketakutan. Seorang perempuan cantik dan terlihat bukan seperti orang Indonesia. Rambutnya panjang tergerai, pakainya lusuh dan terlihat usang. Wajahnya tampak bersedih, tapi tetap menyeramkan bagi Diana karena perempuan itu adalah makhluk tidak kasat mata. Dia setan, dan entah bagaimana Diana bisa melihat setan untuk pertama kali. Allahu Akbar, ya Allah, tolong aku, aku gak ganggu mereka, kenapa aku yang dilihatkan? Diana hanya bisa menitikkan air matanya tanpa bisa berbuat apapun selain berdoa dan membaca surat-surat pendek yang ia hafal. Tubuhnya merespon dengan bergetar hebat, namun sekali lagi ia tidak bisa menggerakkan. Apa yang terjadi pada Diana berlangsung sampai 15 menit lamanya, hingga dalam satu kali kedipan mata, tiba-tiba saja sosok perempuan itu menghilang. Benar-benar menghilang, dan tubuhnya kembali bergerak. Astagfirullahaladzim. Pekiknya langsung berlari keluar kamar dan malam itu Diana tidur di kamar ibunya. Sejak hari itu Diana terus mengalami hal yang sama, didatangi sosok perempuan cantik, dan ketika itu terjadi, Diana selalu tidak bisa bergerak. Sehingga ia berhadapan-hadapan dengan sosok itu sampai beberapa waktu ke depan. Namun dalam pikirannya ada pikiran lain yang terpotong seperti puzzle. Diana merasa ada ingatan seseorang yang masuk ke dalam benaknya, dan itu terjadi di saat Diana dihantui oleh sosok itu. Kamu banyak diamnya sekarang, aku perhatikan, nggak kayak dulu yang selalu rame, kata Mila. Diana tersenyum. Mil, aku sering lihat hantu, ceritanya, dan Mila langsung menyembur minuman yang ia minum. Mereka sedang ada di kantin garmen untuk istirahat makan malam karena sudah menunjukkan jam 19. Mereka akan bergantian istirahat dengan yang lain karena mesin tidak boleh berhenti. Duh, maaf gak sengaja, habis kamu ada-ada saja sih ngomongnya, nakutin Mila membersihkan muncratan air di meja dan mulutnya. Tapi aku ngomong bener loh, sudah 6 kali mungkin aku ketemu sama sosok yang sama, dan anehnya, setiap kali aku didatangi, aku bisa melihat ingatan orang lain. Beneran kamu bisa lihat hantu? Diana mengangguk. Aku pikir memang itu hantu, ungkap Diana lemah. Terus ingatan apa yang kamu bilang tadi? Ya ampun, kok nakutin sih Din? Jangan sampai aku bisa ngeliat juga. Nakutin. Ratna, Mbak Sari dan Mbak Vivi datang ikut nimbrung makan di meja yang sama. Mila menceritakan apa yang dialami Diana. Sari dan Vivi yang memang paling lama di sana saling pandang dan makin penasaran dengan apa yang dialami Diana beberapa waktu belakangan. Pokoknya sejak aku kerja di sini dan lihat 2 anak kecil itu, aku jadi sering ngerasa kalau ada yang ngikutin. Terakhir yang bikin aku takut tapi juga kasihan, ya perempuan itu. Dia muncul hampir setiap malam. Herannya ketika dia muncul, aku bisa melihat ingatan orang lain, di mana ada pasangan laki-laki dan perempuan. Mereka seperti pasangan kekasih. Tapi aku nggak tahu tepatnya gimana. Yang jelas mereka melakukan hubungan itu sampai si perempuan hamil. Astagfirullah. Terus Mila dan Ratna terlihat antusias mendengarkan. Terus waktu hamil besar, si laki-laki ini gak terima kalau perempuannya hamil. Jadi Diana diam sejenak melihat kanan dan kiri. Kayaknya si pria ini bunuh perempuan itu. Udah gitu aja. Anehnya ingatan itu terus yang diperlihatkan ke aku dan berhenti di situ. Dan satu lagi, setiap aku melihat ingatan itu, aku gak pernah lihat wajah pasangan ini. Mereka kayak ngebelakangi aku, tapi gak juga, pokoknya gitulah, cerita Diana. Tunggu, tadi awal-awal kamu bilang kalau perempuannya gak kayak orang Indonesia, kayak orang luar negeri maksudnya gitu, tanya Vivi. Iya mbak, kayak orang India tapi gak tahu juga, pokoknya kayak orang Timur Tengah gitu. Untuk sekian kalinya Vivi dan Sari saling toleh. Durga, ucap keduanya bersamaan. Saat nama itu disebut, seketika hembusan angin terasa begitu kuat. Tidak terlihat alirannya, namun rasa dingin mendadak merayap di kulit tubuh mereka yang merasakan sesuatu berbeda malam ini. Meski suasana malam terlihat sepi, tapi kali ini lebih sunyi. Tidak terdengar suara apapun selain percakapan mereka dan embusan nafas. Durga, desis Mila, Ratna juga Diana berbarengan. Jangan keras-keras. Sari langsung meminta ketiganya diam. Duh, kok aku tiba-tiba merinding ya?
Diana bersuara sambil mengelus tengkuknya. Ada apa mbak? Siapa itu Durga? Kalian masih ingat kalau di sini ada kisah urban legend? Ucap Sari dan ketiganya mengangguk. Konon katanya nama itu tabu untuk dibicarakan di sini. Tapi dengar ceritamu soal ingatan orang itu, kok kasihan ya? Vivi mengangguk. Gini, dulu katanya di tempat ini ada perempuan yang bernama Durga. Dia keturunan Pakistan. Dia bekerja di sini setelah orang tuanya jatuh miskin karena bangkrut. 2 atau 3 tahun gitu dia bekerja. Terus setelah itu nggak ada lagi kabar dari dia. Terakhir, ada yang bilang kalau pernah ngelihat setan. Katanya wajahnya mirip Durga. Dan setiap nama itu disebut, pasti keesokan harinya ada korban dan pasti ditemukan di ruang produksi bordir mukena atau berujung mereka akan didatangi. Jelas Vivi pada akhirnya bercerita tentang urban legend yang konon menjadi penghuni garmen Miftahul itu. Terus kalau Mbak Vivi dan Mbak Sari cerita, apa besok salah satu dari kita atau kita semua akan... Diana langsung menutup mulutnya. Tubuhnya pun gemetar. Teringat wajah pucat sosok perempuan itu. Tidak ada yang bisa menjawab. Tapi Vivi tampak menarik nafas dalam. Kemudian berkata, aku pernah ngalamin kejadian yang sama kayak Diana. Tapi bedanya di ingatanku itu, perempuan itu dikubur di ruangan tempat kita bekerja. Semua terkejut termasuk Diana yang langsung menutup mulutnya. Singkat cerita, karena jam istirahat sudah habis, mereka pun kembali bekerja. Di sana, Diana semakin takut dan banyak diam. Bahkan pikirannya bercabang antara kepikiran sosok itu, obrolan dengan kakak seniornya, lalu rentetan kejadian di luar nalar, menari-nari dalam pikirannya. Saat jam istirahat, Diana bergeming di kursi dekat mesin operator nomor 8, menunduk seperti sedang tidur. Diana, kamu kenapa sih? Jangan aneh-aneh deh. Jangan bikin parno karena pembahasan tadi. Bisik Mila menyenggol Diana. Lampu di atas kepala tiba-tiba berkedip. Mesin bordir nomor 8 yang biasanya berdengung jika dalam kondisi pergantian motif mendadak berhenti. Sunyi, suara mesin-mesin lain masih menyala. Kenapa lampunya gitu ya? Mila mendongak melihat lampu yang berkedip-kedip beberapa kali. Lah, kok mesin 8 berhenti? Siapa yang matikan? Tanya Ratna. Astagfirullah, jangan bilang. Sari langsung menatap temannya bergantian. Mereka saling menatap satu sama lain, kemudian melihat Diana yang masih tertunduk tidak bergerak sedikit pun. Din, kamu kenapa Din? Tanya Mila mendekat. Diana perlahan mengangkat wajah, tapi bukan wajah biasa. Matanya membelalak, putih semua. Sudut bibirnya tersenyum lebar, sangat lebar tidak seperti orang normal, dan tiba-tiba ia tertawa pelan, sangat pelan. Kalian gak tahu apa-apa. Suara Diana terdengar berat juga menggema, terdengar pula cukup keras, meski terdengar seperti orang normal biasanya. Ratna dan Mila mundur perlahan sambil menelan salivanya susah payah. Keringat dingin pun mulai bermunculan di kening keduanya yang berada cukup dekat dengan Diana. Astagfirullah. Diana, kenapa? Dia kenapa? Kesurupan. Astaga Diana, dia kesurupan. Semua karyawan yang masuk shift 2 hari itu berteriak dan saling berhambur keluar. Tapi pintu mendadak tertutup sendiri dengan kerasnya. Spontan semua karyawan berkumpul menjadi satu kesatuan, saling memeluk dan saling berteriak histeris di sudut ruangan. Apalagi semua karyawan di bagian itu merupakan perempuan semua. Hanya kebetulan ada satu pria yang tengah mengontrol barang. Astagfirullahaladzim. Iya, dia anak kesurupan, kata Mila histeris. Tangannya gemetar juga terasa dingin membeku. Vivi mencoba menghampiri. Meski takut, ia ingin menyadarkan Diana yang kesurupan. Tapi tiba-tiba tubuh Diana terpental kuat, seperti ada tenaga tidak kasat mata yang mendorongnya ke belakang. Bahunya kejang menabrak dinding, menempel seperti hewan melata, lalu kepalanya menoleh sampai 90 derajat ke kiri. Dengan pandangan yang kini tidak lagi terlihat seperti Diana karena semua matanya putih. Terdengar suara patah dari gerakannya saat kepala itu dimiringkan sehingga rambut yang tergerai ke depan menyingkap sedikit, memperlihatkan wajahnya yang pucat dan mata putih. Suaranya juga melengking. Kalian tadi memanggilku, sekarang aku datang. Mila meremas tangan Ratna dan berbicara dengan memberikan isyarat seolah tahu apa yang telah memasuki Diana sampai menjadi seperti sekarang. Aku Durga, kamu semua dengar, aku Durga. Sudah lama aku gak keluar dan bermain dengan kalian.
Diana kembali memekikan suara tawanya yang keras dan melengking. Semua berteriak ketakutan. Ruangan yang biasanya ramai karena suara mesin kini berubah mencekam dan penerangan menjadi redup seperti bangunan kosong. "Kalian semua berdosa, kalian semua penjahat," ucapnya lagi. Kali ini dengan suara ganda antara suara Diana dan suara seorang perempuan lain yang berat dan asing. Karyawan senior terkejut mendengar nama yang konon katanya menjadi penghuni garmen tersebut, termasuk pengawas bordir yang kebetulan sedang melakukan kontrol mesin di sana. Juga Pak Arman, kepala gudang yang memang belum pulang dan berniat mengecek barang untuk pemeriksaan terakhir sebelum barang disortir. Suara mesin satu persatu padam. Bahkan kipas AC di langit-langit pun mendadak berhenti berputar, begitu juga suara blower yang tidak lagi berdengung. "Dulu kalian membiarkan dia terbunuh," ucap Diana, dan itu adalah suara aslinya. "Kalian diam. Kalian hanya menonton saat aku dibunuh. Kalian semua pembunuh," teriaknya, dan suara Diana berubah lagi menjadi orang lain. Ia menunjuk satu persatu orang di sana yang makin ketakutan. Aku gak tahu apa-apa," pekik Pak Arman tiba-tiba. "Aku gak pernah lihat pembunuhanmu dan aku benar-benar gak tahu apa-apa, Durga. Aku bersumpah gak tahu kalau kamu dibunuh." "Tapi kamu tahu, Arman. Kamu tahu Aldo menyembunyikan jasadku. Kamu tahu, tapi kau diam," teriak Diana dengan mata yang berubah menjadi merah menyala. Dendam terlihat begitu kental dari sosoknya yang mengerikan. Tiba-tiba saja Diana menjatuhkan dirinya, lututnya menghantam lantai dengan keras dan merangkak cepat ke arah mesin nomor 8 seperti hewan melata. Suaranya berubah mengerang dan derap langkahnya begitu besar seperti suara gemuruh yang sangat mengerikan, menjadikan suasana kian mencekam dan teriakan histeris saling bersautan terdengar riuh dari ruangan bordir tersebut. "Di sini, tubuhku di sini dan dua anakku, mereka kedinginan, mereka membusuk dan mati bersamaku," desisnya mengerang kembali dengan nyaring. "Pembunuh kalian, pembunuh." Diana tertawa, sedetik kemudian ia menangis sambil mengusap lantai ubin di mesin nomor 8. Ketika lengang, Vivi berlari tanpa suara menuju pintu yang sebelumnya tertutup sendiri. Ia putar dan mencoba berulang untuk membuka, hingga setelah sekian lama, akhirnya ia bisa membuka pintu dan berlari keluar mencari bantuan. Untung keadaan kantor waktu itu masih ramai karena rata-rata mereka akan masuk sampai pukul 9 malam. Ketika barang akan dikirim ke Tengkulak yang lanjut akan disebar ke berbagai tempat. "Pak Satpam, tolong, Diana kesurupan. Tolong, ada yang kesurupan. Tolong bawa Ustadz, tolong." Teriaknya panik membuat orang-orang yang tadinya bersantai ikut menegang. "Ah, kesurupan?" "Iya Pak, cepat cari pertolongan, Ustadz atau orang pintar yang bisa menyadarkan Diana," jawab Vivi. Ia pun kembali menuju ruangan bordir untuk melihat situasi dan keadaan di sana. Sementara itu, di ruangan kantor atas, Pak Aldo dan beberapa staf yang masih stay di kantor yang sedang duduk di depan laptopnya mendengar jeritan-jeritan itu. Tapi yang membuat Aldo pucat pasi adalah suara yang memanggil namanya dari walkie-talkie pabrik di atas mejanya. "Aldo sayang, sini, aku datang menjemputmu. Ayo, ikut aku." Suara itu menggema juga lirih, terdengar sangat lembut tetapi tajam, seperti berdengung dalam kepalanya. Aldo tersentak. Walkie-talkie itu tiba saja jatuh sendiri dari meja dan menyala. Suara Durga keluar darinya. Kalian dengar suara itu enggak?" katanya pada yang lain. "Suara apa?" Katanya ada yang kesurupan di ruang bordirmu, kena." Staf yang lain sempat mendengar pembicaraan Vivi yang memang nyaring. "Ada yang kesurupan? Loh, kok bisa? Astagfirullah, jangan sampai ada korban lagi kayak tahun-tahun sebelumnya," kata yang lain. "Panggil Ustadz Jeffrey, dia mungkin masih di masjid. Minta bantuan beliau. Tio, panggil Ustadz ke masjid ya," perintah pria. Sepertinya beliau lebih tinggi statusnya di kantor itu karena dihormati. "Iya Pak." Jika tiga orang lain gegas berhambur keluar, berbeda dengan Aldo yang tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Pun dengan suaranya yang mendadak keluh tidak bisa bicara. Tubuhnya mulai merasakan hawa dingin yang menusuk. Lalu suara terdengar dari ponsel miliknya dalam saku. Selanjutnya, ponsel itu mati, tapi justru keluar suara tawa cekikikan dua anak perempuan dari sana. Ayah, kami datang menjemput. Ayah, ayo kejar Lira. Ayo ya, kejar Vira."
Suara itu terus berdengung di ponselnya. Beberapa detik kemudian tidak ada lagi suara, tapi suara gemercik dari walkie-talkie masih terdengar. Aldo sayang, aku masih ingat malam itu. Kamu menimpa tubuhku dengan buas. Kamu menikmati setiap lekuk tubuhku. Aku juga ingat ketika kamu membunuhku, menusukku dengan pisau dan menguburku hidup-hidup di bawah tanah yang dingin tanpa ada perpisahan dari keluargaku yang sampai sekarang berharap aku pulang. Katanya dengan suara isak, suara itu menangis. Aldo sendiri berusaha bergerak namun tidak bisa. Durga, suara itu suara Durga, katanya dalam hati. Wajahnya pun pucat pasi, keringat dingin mengucur deras dengan nafas memburu, meningkat 3 kali lipat lebih cepat hingga rasa tubuhnya terus gemetar. Ini gak mungkin kamu sudah mati, Durga, teriak Aldo dalam hatinya. Suara tawa Durga kembali terdengar. Justru karena aku mati, aku kembali untuk menjemputmu karena anak-anak ingin melihat ayah yang sudah membunuhnya. Tawanya semakin keras dan nyaring sampai Aldo meringis kian ketakutan. Terlebih ia hanya mengatakan itu lewat batinnya. Mendadak dinding-dinding itu bergetar hebat. Suara pukulan besar layaknya seorang menggunakan palu terdengar. Menggema ke seluruh ruangan, saking kerasnya beberapa barang berjatuhan. Aldo hanya bisa diam di posisinya dengan tubuh gemetar nyaris menangis. Matanya mengedar mencari keberadaan pemilik suara, tapi tidak terlihat. Yang ada, lampu ruang kantor berkedip-kedip semakin redup dan suara di ruangan menjadi kian horor. Kami akan menjemputmu, ayah. Tunggu kami. Suara perempuan kecil mendominasi di telinga Aldo. Begitu jelas, bahkan ada tiupan yang terselip. Aldo kali ini memejamkan matanya. Tiupan serta suara lirih anak kecil itu membuat tubuhnya merinding sebadan badan. Rasa tertekan membuat Aldo mati kutu. Aku bukan ayah kalian. Pergi kalian, pergi. Sayang, ia hanya bisa berteriak dalam hati. Walau makhluk astral yang mengganggunya bisa mendengar isi hatinya. Maafkan aku Durga, maafkan aku sudah membunuhmu. Seakan senang melihat Aldo yang ketakutan, Durga, sosok yang dikenal menjadi urban legend di pabrik garmen, kian tertawa tanpa henti, semakin nyaring dan nyaring. Begitu juga suara panggilan 2 anak kembar itu yang memanggil nama Aldo bergantian. Terkadang kehadirannya tampak karena adanya kibasan angin yang tiba-tiba muncul, padahal tidak ada celah udara untuk angin bisa masuk ke ruangan. Namun suara-suara itu lenyap ketika pintu diketuk dari luar. Di situ Aldo seketika bisa bergerak kembali. Pak Aldo, suara Irfan satpam memanggil dari luar. Aldo yang masih shock berjalan mendekat. Dengan tangan gemetar, Aldo membuka pintu. Wajahnya masih pucat dan menegang. Matanya tidak fokus, terlihat sangat panik. Ada apa? Pak, Diana kesurupan. Dia menyebut-nyebut nama Pak Aldo dan saya diminta untuk memanggil Bapak ke ruang bordir. Mereka berkumpul di sana, kata satpam. Apa? Aldo mengusap kasar wajahnya. Ustadz Jeffrey sudah datang. Baru saja Pak, makanya saya diminta panggil Anda. Dengan perasaan takut juga malu, Aldo melangkah pelan mengikuti satpam. Langkahnya gontai seperti tidak menapak lantai. Ingatan bagaimana kisah kelam itu terjadi seperti akan terkuak. Seluruh tubuh rasanya mati rasa. Kembali ke ruang bordir. Keluarlah dari tubuh Diana, Durga. Tempatmu bukan di sini, kata Ustadz yang baru beberapa saat lalu datang dan mendekati Diana. Diana tidak menggubris. Ia merangkak pelan ke bawah mesin nomor 8, meringkuk di sana sambil menggesekkan tangannya ke lantai seperti meraba sesuatu yang tidak kasat mata. Ia menangis terseduh di sana. Suara isakannya begitu menyayat hati hingga tanpa disadari beberapa karyawan yang mendengar ikut menjatuhkan linangnya. Di sini dia kubur aku. Di sini, tempat ini. Aku masih pakai dress merah malam itu. Aldo bilang mau bawa aku nikah, tapi dia malah pukul aku pakai besi dan menusuk perutku, tepat di rahimku. Anakku, dia membunuh anakku juga. 2 kembar bayiku dia bunuh. Cerita Diana menangis sejadi-jadinya. Lalu matanya kembali menyalang dan mengukir senyuman lebar, menyeringai. Dia membunuh anakku. Pria brengsek itu membunuh anakku. Suara Diana menggema, tubuhnya mulai gemetar sendiri. Sambil meracau ia menyanyikan lagu pengantar tidur dalam bahasa Urdu ketika 2 anak perempuan cantik memakai gaun hitam dan merah mendekat lalu duduk di pangkuannya.
Ia bersenandung indah dengan bahasa asli negara tempat ia dilahirkan, Pakistan. Candani ratai, meri jan, so jauh meri kuliah meri dua. Astagfirullah, itu apa anak yang dibilang sama Diana tempo hari? Tanya Mila bergetar ketakutan. Sepertinya iya. Keterkejutan tidak hanya 1-2 orang, karena semua karyawan yang ada di sana bisa menyaksikan. Benar-benar bisa menyaksikan bagaimana makhluk astral tidak kasat mata itu nyata. Dia sedang apa? Bahasa apa itu? Kata salah satu karyawan. Dia menidurkan anaknya, jawab Ustadz lalu membaca doa-doa kembali dengan menempelkan tangannya di jempol kaki. Diana yang mengerang kesakitan setelah bacaan itu didengar olehnya. Sakit, jeritnya kesakitan. Ia berontak dan merayap kembali ke dinding hingga ada di langit-langit plafon. Sambil menangis dia memutar kepalanya melihat semua karyawan di bawahnya. Bukan suara tangisan Diana, tapi tangis seorang ibu yang kehilangan 2 anak sekaligus. Aku hamil anak kembar. Mereka perempuan. Aku ingin beri nama mereka Lira dan Vira, tapi aku dikubur hidup-hidup. Dan mereka semua tahu. Lelaki itu tahu karena melihat Aldo sedang menguburku dengan semen saat itu. Dia penjahat, pembunuh. Cukup. Aldo masuk, semua menoleh ke arahnya. Berhenti Durga. Tapi saat itu Diana menatap langsung ke matanya. Itu mata Durga, bukan Diana. Aldo sangat ingat tatapan cantik si perempuan Pakistan yang menarik perhatiannya dulu. Kenapa kamu bunuh aku, Aldo? Aku mencintaimu, aku percaya padamu. Suasana mendadak sunyi, semua mundur perlahan. Aldo mulai melangkah mundur, kehilangan kata. Rasa bersalah, malu juga ikut bercampur menjadi satu. Tiba-tiba tubuh Diana melayang-layang di udara setelah tidak lagi merangkak di plafon ke arah Aldo. Semua menjerit, Vivi pingsan. Aldo terjatuh ke lantai dengan Diana ada di atasnya, mencekik leher Aldo dengan tatapan buas penuh amarah. Dari mulut Diana keluar suara seperti erangan disertai isak. Kalau kamu gak mengaku dan menggali kuburanku, aku akan menggali sendiri pembunuh. Pekik Diana mencekik semakin kuat hingga Aldo mulai sesak nafas dan kesulitan bernapas. Di sana semua berteriak, sedangkan Pak Ustadz dan Arman membantu menarik Aldo menjauh dari Diana. Meski kesulitan, tapi akhirnya Aldo bisa terlepas dan Pak Ustadz membaca ayat suci Al-Quran untuk Diana. Diana yang mengerang kesakitan membuat mesin nomor 8 meledak seketika. Panelnya terbuka, lantai di bawahnya bergetar. Beberapa baut copot sendiri hingga mencelos ke segala arah. Tanah mulai terangkat, bau anyir menyeruak bercampur busuk, begitu pekat menusuk hidung. Tidak, jangan Durga. Ia tahu waktunya akan tiba sekarang, dan perlakuannya kepada Durga harus terkuak di hadapan karyawan. Sampai akhirnya Diana rebah, tidak sadarkan diri. Setelah mengerang kesakitan ketika dibacakan doa oleh Ustadz, bibirnya sobek. Tubuhnya memar di mana-mana dan darah menetes dari lubang hidung dan telinga. Beberapa saat kemudian Diana tersadar. Aku di mana? Nafasnya masih berat, matanya berkabut seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi panjang yang sangat buruk. Temannya yang lain berhambur memeluknya. Diana, astaga, kamu sadar? Aku bertemu Durga. Dia perempuan Pakistan itu. Durga, dia masuk ke tubuhmu. Kamu kesurupan, Din. Lirik Vivi dengan mata berkaca. Kamu yang mengungkap kematiannya. Langkah-langkah berat mendekat. Ternyata polisi sudah dipanggil. Inspektur Ghazali dengan raut serius menghampiri Diana yang kini duduk bersandar di dinding bersama teman dan beberapa staf kantor. Semua yang terjadi bercerita dan menjadi saksi pengakuan dari seorang korban tidak kasat mata. Sampai akhirnya Aldo digelandang bersama Arman yang menjadi saksi tapi diam tidak bicara. Di sana Diana yang masih terkulai lemas dari kejauhan melihat Durga menggandeng 2 anak perempuan cantik yang ia ketahui bernama Lira dan Vira. Setelah itu, dalam satu kedipan mata ketiganya menghilang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.